ngopi Pras? Kita Ngopi aja lah di rumah. Mau kemana-mana juga nggak bisa lah boleh. Ngobrol-ngobrol yang manfaat aja lah. Iya, apalagi 10 April udah ada dasar hukumnya, Ki. Udah ada dasar hukumnya, biasanya udah ada sanksinya, entah penjara, entah denda gitu. Sebelum ada dasar hukumnya sih masih bebas aja. Jadi ini kita terakhir bikin vlog ya ceritanya nih di rumah. Ya sementara waktu ada aturan itu, Ya kasih tahu coba. PSBB. Kasih tahu. Jadi buat sementara gitu dulu. Ya teman-teman, jadi sementara waktu kemungkinan kita tim KJS vakum dulu karena mengikuti aturan pemerintah mengenai PSBB yang diterapkan mulai 10 April sampai dengan waktu yang ditentukan. Nanti setelah batas waktu yang ditentukan selesai dan bisa kembali lagi untuk berkumpul bersama, kita lanjutkan video kita gitu. Jadi sekarang saya pengen ngomongin ini sih. Jadi dari keluarga saya nih, khususnya orang tua ya, itu dapat bahasanya apa ya, dapat titipan atau dapat warisan itu semacam keris dari nenek dari orang tuanya lagi ya, turun temurun itu sampai akhirnya jatuh sekarang dititipkan atau dipegangkan ke bapak saya, itu orang tua saya. Nah, kalau katanya itu adalah benda pusaka gitu kan. Nah, artinya benda pusaka ini yang notabene tadi yang saya lihat itu keris, berarti kategori benda pusaka itu seperti apa ya? Apakah benda pusaka itu suatu benda, entah itu apapun bentuknya, yang diturunkan ke generasi-generasi ke bawah untuk dijaga atau dirawat, atau gimana sih pengertiannya? Iya, jadi benda pusaka itu kalau misalkan secara lahiriah ya benda pusaka itu bisa dari barang, artinya barang tuh ada jenis keris, bisa jadi batu. Tapi kalau pusaka yang memang pusaka kebatinan itu ya garis titisan. Pusaka kebatinan itu maksudnya gimana gitu artinya? Ya, jadi manusia di sini terkadang dia berpikir kan kalau dia itu nggak punya warisan atau apa gitu, nggak punya warisan. Padahal kalau misalkan ditelusurin, setiap manusia itu pasti punya warisan atau titipan. Nggak cuma harta ya, nggak cuma harta lahiriah. Kayak contoh misalkan garis titisan di sini kan termasuk warisan dari leluhur yang bakal menitis ke turunannya. Gitu. Jadi nggak harus pusaka keris, pedang ataupun batu ataupun besi kuning segala macam. Jadi pusaka di sini ada yang secara lahiriah, ada yang secara batiniah. Jadi kalau yang secara batiniah itu contohnya seperti gimana gitu? Yang batiniah ini contoh misalkan kayak anak-anak indigo gitu. Dia kan tanpa mempelajari tapi dia bisa peka ataupun dia bisa melihat hal-hal gaib. Tanpa dia minta dia bisa kebuka sendiri mata batinnya, itu udah termasuk pusaka, cuma secara lahiriah dan itu didapat dari leluhuran titisan. Nah, kembali lagi nih ke keris nih. Jadi di keris itu sendiri sempat saya buka nih ceritanya tuh. Nah, itu tuh keris itu wangi. Tapi kalau saya pegang apa ya bahasanya, apa sih namanya sih, kan ada gagangnya terus ada Bilahnya. bilah. Nah, bilahnya ini kalau saya pegang gini apa namanya, kering gitu, tapi begitu saya cium gini wangi. Nah itu kenapa gitu? Perbedaan pusaka yang dia berhodam ataupun enggak. Dia kalau dia yang memang dia berhodam ataupun ada khasiatnya, tanpa diminyakin dia udah wangi. Oh gitu. Nah, wangi ini pembawaan dari isi dari keris itu. Kalau misalkan dia yang udah dikasih minyak wangi, itu udah beda gitu. Cuma kalau memang dia asli, dia itu berhodam ataupun berkhasiat, dia tanpa diminyakin pun dicium memang wangi.
bedanya itu. Jadi kalau diminyakin kan basah gitu ya. Kalau dia kering memang Iya, memang wangi. itu saya pegang kering cuman wangi. Oh, berarti itu benda pusaka si keris itu tadi ada isinya Memang gitu, ada maksudnya? isinya, bawaan artinya asli. Hmm, Bukan isian, bukan di asmajat diisi dari manusia, memang udah bawaan dari dulunya itu asli dia. oh gitu. Nah, terus keris itu sendiri mungkin ya pada zaman dahulunya mungkin itu digunakan untuk berperang gitu, melawan penjajah gitu ya. Nah, setelah Indonesia merdeka, keris-keris tadi yang pegangan si pahlawan-pahlawan ini yang ikut berperang itu, artinya apa namanya, kenapa nggak dibuang aja gitu atau dimasukin ke museum, harus disimpan di rumah sampai diturunin ke generasi bawah-bawahnya buat apa gitu. Maksudnya kan udah nggak ada gunanya Ki. Contoh saya dapat keris gitu Ki ya, dikasih orang tua saya gitu. Nah saya bingung nih keris buat apa gitu kan, sementara nggak tahu fungsinya. Buat perang juga enggak, buat nyimpan juga ya sayang mending masukin ke museum bisa dilihat orang gitu kan, atau dibuang gitu. Tuh gimana tuh Ki? Jadi ada beberapa keris di sini yang memang di saat pemiliknya itu meninggal, dia pun ikut musada. Maksudnya Terus hilang gitu? Ikut hilang, itu ada. Terus juga kalau misalkan dia yang diturunkan ke anak cucu, ya berarti dia memang mau diturunkan ke terah-terah bawahnya. Cuma masalah di sini kan dia menurunkan itu kan alasan keris kalau menurut saya gitu ya. Itu kan cindera mata, kenang-kenangan lah, kenang-kenangan dari leluhur. Oh ini pusaka leluhur. Ya walaupun kita nggak paham, ya kalau misalkan kita paham itu ya dirawat, tapi kalau nggak paham ya dikasih ke orang yang lebih paham. Karena efek pusaka sendiri pun kalau kita nggak kuat, artinya nggak sesuai dengan isi keris itu, bahaya, bisa memakan diri sendiri. Maksudnya memakan diri sendiri gimana? Ya bisa kena ke diri sendiri, artinya dia harusnya biasa dikasih makan, misalkan udah keterbiasaannya dikasih makan minyak atau kembang, terus kita nggak ngasih makan, ya otomatis kena ke diri sendiri. Contoh kita misalkan dulunya miara macan kan, miara macan biasa dikasih makan tiap hari, terus kita kasih makan, ya kita yang dimakan sama macan itu. Nah nggak jauh beda kayak keris, dia ada hodam itu kalau keterbiasaannya dikasih makan atau enggak. Berbeda kalau kita yang memegang keris itu punya ilmu, artinya punya ilmu itu lebih mumpuni dari hodam itu. Nggak ngaruh mau kita kasih makan mau enggak, dia tetap hormat gitu. Cuman kalau kita nggak punya ilmu dalam arti ilmu kebatinan ataupun nggak punya tameng dalam diri, bahaya. Mendingan kasih ke orang yang bisa merawat, saudara atau siapa, atau orang yang bisa merawat. Nah, ngomong-ngomong rawat nih, Ki, saya juga sempat nonton gitu ya di beberapa channel YouTube juga, itu kalau merawat apa ya keris atau benda pusaka itu dengan ya bermacam-macam lah. Ada yang saya lihat dimandiin air bunga 7 rupa, kemudian ada yang diminyakin, kemudian ada yang diasepin pakai hio gitu ya, dengan macam-macam itu. Nah pertanyaannya, emang harus digituin atau kalau misalkan nggak dirawat begitu, si pemegang ini, contohnya saya nggak percaya nih gitu-gituan, ngapain sih, ini kan cindera mata, udah aja saya taruh, padahal secara notabene-nya itu harus dirawat. Nah itu gimana begitu? Ya, jadi apa itu akan berbalik ke saya? Ya pasti berbalik, otomatis itu pasti berbalik. Udah pasti berbalik. Yang pertama tadi itu keterbiasaannya dia itu apa gitu. Misalkan dia biasa dikasih kembang, ya harus dikasih kembang. Kalau misalkan dia biasa dikasih hio atau dupa, ya dikasih dupa. Jadi gini, terkadang kita nggak mempercayai ya, karena buat saya itu semua penyakit itu berasal dari gaib, mau itu penyakit fisik, mau itu penyakit gaib ataupun penyakit santet, semua itu berasal dari gaib. Terkadang kita ngerasa oh bukan karena ini, padahal ada, semua itu ada hukum sebab akibatnya. Ya karena kita nggak percaya dengan hal-hal kayak gitu, terus kita kemakan, kita selalu berpikirannya itu secara logika. Yang ada malah babak belur dia. Karena Tuhan sendiri pun dia menciptakan hal yang lahir dan hal yang batin, hal yang gaib dan lahiriah itu ada. Dan misalkan kita nggak percaya, habis. Bisa dari penyakit,
bergantian penyakit, bisa juga kita punya usahanya hancur, ya banyak jalannya. Jadi sebaiknya kalau misalkan kita dapat warisan, apa sih bahasanya tuh, titipan atau warisan gitu ya, dari orang tua kita atau dari kakek kita atau dari buyut kita, pesannya ini saya pegangin ke kamu, tolong dirawat ya. Nah itu sebaiknya kita terima Duduk, atau Mas kita Amir. tolak. Duduk. Wah, ini ada Pak Amir. Duduk Pak Amir, gabung sini. Dikit aja kalau corona. Iya. Ngopi Pak Amir. Iya. Ini kopi lah. Ini lagi ngobrolin masalah benda pusaka ya Pak Amir. Kita lanjut lagi ya. Nah, jadi itu di Seno, misalkan saya, sementara saya kan nggak percaya gitu ya. Artinya pada saat benda itu atau si keris atau benda pusaka ini dikasihkan ke saya, sementara saya nggak percaya, kalau saya tolak saya takut dosa, kalau saya terima saya nggak mau ngerawat begituan, saya nggak percaya gitu. Nah sebaiknya apa yang dilakukan sama saya gitu? Dikasih ke orang aja, dikasih orang yang lebih memahami. Berarti saya terima dulu dari pemberinya. Terima dulu, setelah diterima kalau memang kita nggak cocok ataupun nggak suka dengan hal-hal yang mistis gitu ya, kasih dengan orang yang memang ahlinya. Daripada kita rawat jadi bahaya ke diri kita, ke keluarga, mendingan kasih. Beda lagi kecuali kalau kita memang berguru atau mempelajari, ya, itu beda lagi. Kita bisa tanya guru kita ini harus gimana buat menyesuaikan dia ini harus kayak gimana biar nggak pengaruh ke keluarga, itu kan ada cara. Nah terus misalnya kan Kiseno tadi bilang ya udah kasih aja ke orang yang paham gitu ya, ke orang yang ngerti gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu nih harus ngasih ke siapa, sementara kita nggak punya relasi atau nggak punya kenalan orang-orang yang paham dengan perawatan benda-benda pusaka, boleh nggak sih Ki dibuang gitu di sampah gitu? Kan kita nggak punya kenalan, nggak punya relasi orang yang paham nih, gimana tuh Ki? Boleh nggak dibuang gitu? Ya kalau untuk dibuang di sampah ya artinya kita kan diajarkan etika tata krama bahwa walaupun itu benda mati, tapi kan di situ ada suatu kehidupan walaupun gaib. Kalau kita memang mau buang itu ya harus minimal dikubur di tanah ataupun dilarung di kali. Jadi nggak kita kayak ngebuang sampah. Jadi kita di sini bukan artinya kita takut dengan hal gaibnya, bukan karena takut, tapi menghargai etikanya. Gitu. Etika manusia itu kan harus ada tata kramanya. Kita menghargai di situ ada ciptaan selain diri kita juga Tuhan menciptakan hal gaib. Jadi ya misalkan kita mau buang ya secara sopan aja gitu. Jadi jangan kalau sampah kan kayaknya kayak gimana ya, dibuang ya dilarung di kali atau dikubur itu nggak ada masalah. Dilarung itu maksudnya dibuang di air, dihanyutkan ke kali gitu. Kalau enggak ditanam di tanah. Jadi jangan ke tempat sampah. Sebaiknya seperti itu. Jadi kita kalau dibuang tempat sampah gitu nggak menghargai dari pemberinya juga, kasihan. Tapi andai kata selama itu bisa ditolak dari si pemberinya, mendingan ditolak aja kan? Ditolak, daripada harus kasih aja ke anak yang lain gitu atau ke cucu yang lain, jangan ke saya nggak bisa ngerawatnya begitu kan ya. Pakai ini dulu nih, tangannya udah steril belum nih? Semprot. Nggak usah disemprot. Jangan ke muka Pak Amir. Jangan diminum, mabuk. Jangan semprot dulu. Oh gitu. Jadi kalau memang dari awalnya bisa ditolak ya tolak aja, lebih baik. Kalau maupun diterima karena nggak enak gitu kan, karena menghargai pemberian, ya paling ya dikubur aja gitu ya, atau dibuang ke kali, dihanyutkan ke kali. Nah terus saya pernah lihat nih, ada satu atau beberapa orang yang paham dengan supranatural gitu, bahasanya paranormal gitu. Nah itu mereka ini, beliau ini sempat melakukan satu adegan yang mengeluarkan satu benda dari dalam tanah atau dari dalam pohon. Nah benda itu macam-macam, bisa saya lihat itu bisa keluar batu atau bisa keluar keris. Nah itu apakah termasuk benda pusaka yang seperti itu, Bi? Iya.
Kalau kayak gitu kan artinya benda pusaka yang gaib diwujudkan. Benda pusaka gaib diwujudkan. Karena semua itu berasal dari gaib, dia akan kembali ke gaib ya. Contoh kalau misalkan benda-benda pusaka yang gaib gitu yang tadi diceritakan gitu, dia kembali ke yang tadi saya bilang, kita punya turunan. Biasanya leluhur kita ini dianya meninggal, bendanya ikut muksa. Nah, itu salah satu dia muksa, dia hilang gitu ya, hilang bisa ke tanah, bisa ke batu, bisa ke pohon. Dan itu benda-benda gaib itu kalau misalkan kita mau tarik, ya memang kita harus lebih tinggi dari ilmu si Hondam itu, dari penunggunya itu. Oh, jadi benda-benda tersebut ada penunggunya gitu? Ada penunggunya. Kalau nggak ada penunggunya, nggak mungkin dia dari gaib bisa menjadi wujud. Nah, kalau saya boleh tahu Ki, tujuannya apa sih Ki, untuk narik-narik begituan Ki? Menurut pengalaman kita ini? Kalau menurut pengalaman sih intinya kita untuk pembuktian ya, jadi penarikan itu pembuktian. Cuman kalau bisa sih jangan, karena biasanya dia itu pusaka itu ditanam di situ. Biasanya ada yang sengaja menanam. Contoh misalkan di zaman dahulu ya, di sini misalkan musim paceklik gitu, musim paceklik. Oh, gimana caranya supaya nggak musim paceklik ataupun supaya tanahnya ini panennya banyak? Dia pasti menanam sesuatu. Kalau itu tanaman sesuatu itu bisa dari besi kuning, bisa dari pusaka keris atau apa yang ditanam, itu kita tarik, itu biasanya ada musibah. Oh gitu. Jadi namanya paku bumi ditarik pasti ada musibah. Jadi kita merugikan orang lain daripada kita tarik nggak terlalu bermanfaat buat kita juga, mendingan jangan, daripada merugikan orang lain, bukan 1-2 orang, karena bisa terjadi longsor, bisa terjadi banjir, karena dia itu udah paku bumi. Paku bumi ibaratkan pondasi rumah ini kan ada 4. Kita tarik satu, udah pasti otomatis rumahnya bakal miring atau bisa jadi rubuh. Iya. Kayak gitu aja gambaran. Tiang pancang gitu ya, kalau di dunia kontraktor tiang pancangnya, tiang pancang hilang satu, miring deh itu bangunan gitu. Makanya nggak boleh, kalau yang misalkan bisa sih jangan gitu, kalau memang nggak terlalu bermanfaat banget. Andai pun dia mau tarik, nggak usah dibawa pulang, maksudnya ditarik, dibuang lagi. Maksudnya dikembalikan lagi ke tempatnya. Oh, itu bisa ya dia? Bisa. Semua benda yang ditarik itu bisa dikembalikan lagi? Bisa dikembalikan. Bisa digoibkan lagi gitu bahasanya? Bisa. Kita kubur aja dia jadi goib lagi. Oh gitu. Digali itu udah nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Oh. Nah, terus kalau tujuannya kan hanya untuk pembuktian gitu. Ini nggak sih Ki, bisa nggak sih Ki, kalau misalkan dia, itu ada barang bagus tuh, menurut penglihatan batin dia, itu ada barang bagus tuh, tarik, kebetulan koleksi saya belum ada nih, itu ada nggak sih yang gitu Ki? Ada, pasti ada juga ya, iseng gitu Ki. Jadi dia nyari ya, tadi itu yang memang dia buat koleksi. Kalau buat koleksi memang kadang-kadang ada. Saya sendiri pun ada beberapa pusaka yang memang buat koleksi gitu, jadi narik kayak gitu dapat buat koleksi. Pamir, bagaimana? Masih aman terkendali? Lockdown. Kemarin puasanya lolos seminggu kan? Muti seminggu. Terus selama puasa apa yang dapat petunjuknya ada nggak? Belum. Tapi amalannya tetap dibaca terus. Nah terus ini Ki, saya pernah lihat nih, ada beberapa temen gitu ya, di dompetnya itu ada kayak bungkusan tuh Ki. Jimat itu barang siji sing rumah. Raja. Oh raja, ya saya nggak tahu tuh apa namanya. Nah makanya saya mau nanya nih. Nah si bungkusan itu yang di dalam dompet, pernah juga saya lihat ada yang dibuat kalung tuh kain hitam gitu. Itu termasuk benda pusaka atau gimana tuh Ki? Ya bisa dikatakan pusaka, cuman kalau itu kan dalam arti kategorinya biasanya isim. Isim namanya. Isim. Kalau isim ini biasanya dia buatan manusia, buatan tangan. Kalau memang yang dikatakan benda pusaka ini kan sesuatu hal yang memang dia udah sepuh, udah tua, udah umurnya tuh ratusan tahun. Besinya ini, besi kerisnya ini zaman kerajaan siapa, atau zaman Brahmana, atau dari pembuatnya ini empu siapa. Kalau yang isim kayak gitu mah sekarang juga banyak. Oh gitu. Buatan-buatan itu artinya isian, diisi, memang
diisi sengaja hodam untuk apa dia kebutuhannya, perlindungan diri ataupun penglarisan, bisa pengasihan. Nah, terus bicara keris, bagaimana nih saya sebagai orang awam, saya ngelihat atau pegang keris itu bisa tahu ini keris ada isinya, entah itu berupa mantra doa ataupun makhluk kodam gitu, sama yang keris kosongan gitu. Itu gimana bisa tahu caranya? Jadi kalau misalkan pengetesan keris itu paling gampang, ini kan keris yang dipegang ya. Kita dari ujung keris itu ujung keris ini agak tekan aja sedikit. Ini kalau dia nyetrum atau getar, itu orang awam pun bisa berasa, bisa dites gitu. Dipegang begini ujungnya, dia kalau nyetrum ataupun kayak seret ada setrum atau kayak ada energi apa, itu berarti isi. Itu aja ngetesnya, nggak usah baca apa-apa. Oh gitu. Pokoknya pegang keris ujungnya aja tekan gitu. Baik itu keris maupun batu. Kalau batu dia digenggam, digenggam gini dia pasti, kalau memang dia yang ada isinya, dia kayak agak merontak. Pokoknya berasa beda ya sama yang kosongan. Sama yang kosong pasti beda. Nah, kalau yang isi nih, entah itu keris ataupun batu, itu isinya bisa dibuang nggak sih? Bisa dikosongin nggak sih? Bisa ya? Bisa dibuang. Asal jangan buang ke tempat sampah lagi aja. Bukan, maksudnya isinya, bukan bendanya Ki. Oh, isinya bisa dikosongin. Kan misalnya saya dapat batu nih, dikasih sama temen, ternyata batunya nih ada isinya gitu. Begitu saya genggam, wah nih nggak enak nih, ada isinya berarti kan. Nah itu dengan misalnya saya kasih ke Kiseno nih, Ki tolong dong kosongin Ki, itu bisa ya? Bisa. Nggak masalah Ki dengan si penghuni batu? Nggak ada masalah, kalau begitu nggak ada masalah. Justru yang bermasalah di sini kita dipelihara enggak, rumahnya dia terus dibuang di tempat sampah, itu bahaya. Jadi kayak kita kalau punya rumah itu nggak dibersihin. Jadi istilah keris di sini kalau menurut saya itu dia untuk dia ngebersihin pakai jeruk nipis ataupun pakai kelapa hijau bisa naik kembang. Jadi sebenarnya merawat, artinya merawat di sini kayak kita kalau punya rumah, kita punya rumah nih, rumah kita di tempat dipakai orang terus nggak dibersihin, otomatis kan marah. Ya kan, lu udah pakai rumah gue, ibaratkan semuanya udah kita kasih, terus nggak dirawat rumahnya, otomatis marah lah kita. Begitupun dia. Jadi kita ini membersihkan di sini bukan karena artinya meyakini benda pusaka, bukan. Merawat supaya keris itu tetap terjaga kealamiannya, terus pamor-pamornya tetap bisa terawat. Pamor itu apa? Pamor itu jadi kayak batu meteor, kayak coraknya. Dia pasti kan ada coraknya. Ada coraknya tuh macam-macam. Jadi yang kita rawat ini supaya dia nggak berkarat. Kita kasih minyak supaya nggak berkarat, bukan berarti kita mendewakan keris ataupun kita harus takut sama keris kalau nggak dikasih minyak dia marah, bukan itu sebenarnya. Merawat aja, merawat peninggalan leluhur. Saya baru ingat sih, dulu zaman saya masih tua, sekarang kan udah muda nih. Zaman saya tua dulu. Balik ya. Kopi. Iya. Ayo ngopi, Mai. Dulu zaman masih muda, Zaman masih tua. Iya, sekarang kan saya muda. zaman sudah tua dulu. Iya, zaman sudah tua dulu, karena sekarang masih muda. Ini Cak, ditanya nih Mas Amir aja, suruh ngopi ya, ngopi mulu tanya. Disuruh. Nah, itu saya punya kenalan gitu. Sebut saja Mawar, asik sebut saja Mawar, kayak tukang bakso borak. Saja bunga, mawar. Nah, kenalan saya ini gini, Ki. Jadi pada saat itu saya bikinin kopi ini, Ki. Ya bisa dibilang guru ngaji saya lah. Nah, saya bikinin kopi, terus jangan diaduk, peras katanya. Oh iya siap, saya kasih ke beliau. Nah, begitu diaduk itu bunyi Ki, klotak. Begitu diangkat batu gitu. Nah terus saya mau sholat jamaah sama beliau, lagi wudhu nih, sebelahan lagi wudhu, tangannya kosong. Begitu wudhu tiba-tiba dari tangan yang air wudhu itu klotak jatuh tasbih.
Nah terus terakhir itu saya ajak beliau ke kantor saya gitu ya, main. Saya berdua nih di lift sama dia, tiba-tiba tuh Pras ada hadiah kotak, ada kayak Quran kecil gitu, apa namanya itu, Istanbul. Nah, namanya Istanbul itu jatuh gitu. Nah itu gimana tuh? Itu sampai sekarang saya mau nanya, saya bingung nanya ke siapa gitu, ngomong ke siapa nih. Jadi kalau misalkan itu artinya gini, setiap manusia di sini dia punya pakem beda-beda ya. Kalau memang dia berjalan dalam hal spiritual, ada yang memang dia pakemnya di sini artinya dari keluhurannya dia menitis dari pengobatan ada. Terus ada juga yang bagian kecabut pusaka itu ada juga yang bagian kanuragan ada. Jadi mungkin dia salah satunya memang paknya dia ini, dia punya garis turunan ataupun dia pernah mengamalkan atau mempelajari ilmu khusus untuk penarikan pusaka. Jadi kalau kita udah mempunyai titisan dari atasnya buat penarikan pusaka, tanpa kita tarik pun dia datang. Ada juga yang versinya begini, kita punya barang yang sepuh di rumah, misalkan barang yang benar-benar tua di sini, bisa jadi dia kayak misalkan punya merah delima. Merah delima itu batu ya? Batu. Kalau kita udah pegang induknya, ini kerocoknya pasti pada ngedekat semua. Jadi ini yang merah delima di sini ini kita pegang kayak dia magnet. Kita pegang yang tua, yang corok-coroknya kerocok itu pada ngedekat. Biasanya kayak gitu. Atau kita punya keris yang benar-benar ini tua banget, yang memang peninggalan siapa gitu. Kita megang yang tuanya, jadi pemimpinnya kita pegang, otomatis bawaannya tuh ngedekat tanpa kita minta. Ya karena di rumah jatuh truk gitu, minta supaya dideketin sama yang apa namanya yang dipunya dia di rumah. Oh pernah lagi, dia lagi makan pisang gitu. Begitu makan pisang baru buka depan saya, begitu dimakan begitu dilepehin begitu ada batunya, batu cincin. Makanya saya bingung gitu, apa ini dia punya perewangan, apa dia minta sama perewangannya itu gimana sih gitu kan. Kalau narik kan yang saya tahu nih dari dalam pohon, dari dalam tanah gitu kan, dengan gerakan-gerakan yang sedemikian rupa. Nah itu lagi ngaduk kopi, lagi makan pisang, lagi duduk, ada aja yang keluar tuh. Karena pernah saya punya pengalaman dulu, ya di gunung lah, nggak usah disebutin gunungnya di mana. Jadi saya narik di situ pecut atau cemeti. Begitu udah saya tarik itu nggak lama, hitungan berapa menit langsung longsor, pohon langsung rubuh. Akhirnya kita sendiri mau turun gunung susah karena itu longsor semua. Nah itu dari situ saya nggak mau narik lagi. Artinya kalau nggak memang benar-benar terdesak gitu, artinya mau narik nggak bakal narik lagi. Karena apa? Yang kita pikirin di sini bukan masalah penarikan pusaka, tapi imbas atau efek sampingnya. Kita jangan sampai demi keegoisan kita tarik-tarikin menyusahkan orang lain, jangan. Jadi kita boleh narik ya memang kalau nggak ada efek samping nggak ada masalah. Jadi kalau yang tadi kenalan saya itu yang ngaduk kopi keluar batu gitu, itu bisa jadi Cipta gendeng Obat, ini harus obat. itu bisa jadi ini apa namanya, bukan dia minta sama perewangannya dia gitu. Iya, bukan. Itu memang dari ilmunya dia gitu. Terus, magangnya balik lagi.